Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul dalam pembelajaran prakarya. Oke, hari ini kita memasuki bab 2 bagian kedua ya. Kalau video kemarin bab 2 juga tapi bagian pertama, sekarang bab 2 bagian kedua. Judul babnya adalah Produk Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ada apa saja di bab 2 ini yang bagian kedua? Oke, yang pertama yang kita pelajari adalah kita belajar tentang karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi TIK itu punya ciri-ciri yang seperti apa? Dikatakan TIK itu karakteristiknya bagaimana? Nah, karakteristiknya yang pertama yaitu adanya informasi. Sebagai tujuan pokok, teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan berita atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi di dalam TIK itu harus mengandung yang namanya informasi atau menyediakan informasi yang bisa kita pahami ya. Yang kedua yaitu mudah dalam penggunaan. Sistem teknologi informasi dan komunikasi harus didesain secara tepat guna. Hal ini dilakukan agar mempermudah akses informasi para penggunanya. Karakteristik tersebut dikenal dengan istilah user friendly. Jadi produknya atau TIK-nya itu yang dihasilkan ya, alatnya itu harus mudah digunakan oleh manusia, oleh orang lain ya. Aksesnya mudah, itu cirinya, mudah dalam penggunaan. Yang ketiga, andal. Apa maksudnya andal? Merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menciptakan produk teknologi informasi dan komunikasi dengan menguji coba secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Jadi ketika seseorang itu menemukan kayak aplikasi baru atau software baru ya misalkan lah, ketika dicoba fungsinya untuk ini, maka hasil yang pertama kedua itu sama hasilnya, sesuai fungsinya. Jadi aplikasi itu, TIK itu termasuk andal, berarti bisa digunakan gitu loh ya. Oke, yang keempat, siklus inovasi yang cepat. Inovasi terjadi pada perangkat sistem komputer maupun komunikasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi adanya inovasi ya. Inovasi itu perubahan sesuai dengan zaman. Jadi kayak sekarang itu lagi musimnya apa misalkan ya, jadi update, up to date itu loh. Itu karakteristik dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, waktu respon yang cepat. Jadi dalam memberikan informasi ya, itu alatnya itu merespons secara cepat, nggak lambat, nggak lama sekali sampai seharian, enggak. Jadi harus cepat, maka nanti dia sudah digolongkan dengan teknologi informasi dan komunikasi itu ya. Yang keenam, individualisme, yaitu karakteristik yang terakhir pada teknologi informasi dan komunikasi cenderung mengarahkan masyarakat menjadi pribadi yang individualis. Nah, ini mungkin ada sisi negatif sama positifnya ya. Memang ya, kalau kita sudah masuk ke TIK, menggunakan alat TIK ya, biasanya orang akan asyik dengan dirinya sendiri karena dia kan sudah tahu informasi-informasi secara mandiri kan, tidak butuh kayak tanya ke orang lain ya. Jadi itu kalau positifnya memang kita bisa mandiri, tapi negatifnya nanti menumbuhkan sifat individualisme yang tidak memperhatikan orang lain. Nah, jadi harus ada batasannya dalam menggunakan TIK, harus bijak. Selanjutnya, produk teknologi informasi dan komunikasi. Ya, ini hampir sama dengan ada di bagian pertama ya, produk perangkat keras. Ada netbook, smartphone, tablet. Kemudian kalau perangkat lunak ada aplikasi game, kemudian medsos, aplikasi chat atau percakapan. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas pembuatan produk teknologi dan komunikasi berupa antena pengarah
Nah, ternyata kalian bisa juga membuat alat atau produk teknologi, yaitu yang namanya antena pengarah. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya langkah-langkahnya. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Oke, sampai 5 aja. Jadi fungsinya itu penguat sinyal pada perangkat WiFi. Nah, ini berguna ini sepertinya ya untuk kalian yang biasanya ada masalah di sinyal, bisa coba pakai ini, alat ini. Kalau yang mau mencoba, bagus ini ya. Oke, sampai sini dulu bab 2 yang bagian kedua. Bertemu lagi di bab kedua yang bagian 3 di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.